Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Rombel Pendidikan Biologi B yang beranggotakan Rima Nurul Hidayati dengan NIM 4401421054, Zara Fitriandini dengan NIM 4401421055, dan Septia Dwi Setamurti dengan NIM 4401421059. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang filum Platyhelminthes dan contoh spesiesnya. Contoh spesies yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu Planaria sp dan Fasciola hepatica. Sebelum kita masuk dan membahas kedua contoh spesies tersebut, mari kita sama-sama belajar mengenai filum Platyhelminthes secara umum. Platyhelminthes berasal dari kata platy yang artinya pipi dan helminthes yang artinya cacing, sehingga cacing ini dikenal dengan sebutan cacing pipih. Dibandingkan dengan dua filum Animalia sebelumnya, yaitu Porifera dan Coelenterata, Platyhelminthes organisasi tubuhnya sedikit lebih maju. Platyhelminthes termasuk hewan invertebrata. Sebagian besar anggota filum ini berperan sebagai parasit di lingkungan hidupnya, tetapi sisanya banyak yang memiliki manfaat untuk organisme lain. Platyhelminthes atau cacing pipih memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya simetri bilateral, yaitu tubuhnya dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata jika dipotong dari satu sisi. Yang kedua, tubuhnya tersusun atas 3 lapisan jaringan embrional atau yang disebut tripoblastik, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang ketiga, cenderung sensitif terhadap cahaya. Yang keempat, sistem digesti tidak sempurna atau gastrovaskular, yaitu mempunyai mulut tetapi tidak mempunyai anus, serta saluran pencernaannya banyak cabang. Yang kelima, bersifat hermaprodit, yaitu memiliki dua alat atau organ kelamin sekaligus. Yang keenam, tidak mempunyai skeleton. Yang ketujuh, tidak mempunyai sistem sirkulasi. Yang kedelapan, tidak mempunyai sistem respirasi, yaitu masuknya oksigen atau O2 dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 melalui permukaan kulit. Yang kesembilan, alat ekskresi berupa sel-sel api yang banyak jumlahnya dihubungkan ke ductus excretorius. Yang ke-10, susunan syaraf terdiri atas dua ganglia yang berbentuk cincin membentuk tangga tali. Dan yang terakhir yaitu reproduksinya secara seksual dan aseksual. Secara seksual dilakukan dengan perkawinan silang atau perkawinan sendiri karena bersifat hermaprodit atau monoseus. Sedangkan secara aseksual dengan fragmentasi dan membentuk generasi baru atau regenerasi. Filum Platyhelminthes terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama Turbellaria atau cacing berambut getar, contohnya Planaria sp. Berdasarkan gastrovaskular terbagi menjadi 4 ordo, yaitu Acola, Rhabdocola, Tricladida, dan Polycladida. Kelas yang kedua yaitu Trematoda atau cacing isap, contohnya Fasciola hepatica. Kelas yang ketiga yaitu Cestoda atau cacing pita, contohnya Taenia solium. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan melihat video praktikum pengamatan Planaria sp dari kelas Turbellaria dan Fasciola hepatica dari kelas Trematoda. Pertama, kita akan melihat spesies dari kelas Trematoda yaitu Fasciola hepatica yang disebut juga cacing hati. Ini merupakan preparat awetan secara makroskopis dari Fasciola hepatica. Ciri khas dari kelas Trematoda yaitu yang pertama, tubuh Trematoda dilapisi oleh sejenis kutikula tetapi tidak bersilia. Yang kedua, Trematoda memiliki beberapa organ pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, dan esofagus yang bercabang 2 serta memiliki saluran pencernaan yang disebut gastrovaskular. Yang ketiga,
Pada bagian mulut, trematoda biasanya dilengkapi dengan alat penghisap dan kait yang juga berfungsi untuk menghisap sari makanan dari usus inangnya. Terdapat 2 esofagus bercabang-cabang, jumlahnya sangat banyak, sehingga lebih menyerupai percabangan ranting jika diperhatikan. Yang keempat, trematoda memiliki alat ekskresi berupa sel api atau penyembur yang diteruskan ke saluran ekskresi yang memanjang ke arah posterior. Sedangkan sistem saraf yang dimiliki oleh trematoda tidak berkembang dengan cukup baik. Yang kelima, hampir seluruh golongan trematoda hidup sebagai ektoparasit maupun endoparasit pada hewan dan manusia. Nah, sekarang kita akan melihat secara mikroskopis Fasciola hepatica dan juga Planaria sp dari kelas Tuberalia. Ini merupakan tampak Fasciola hepatica secara mikroskopis. Berikutnya merupakan tampak mikroskopis dari Planaria sp dengan ciri khas bentuk tubuhnya pipi dorsoventral, organ kepala di bagian anterior berbentuk segitiga yang dikelilingi oleh tentakel, warna tubuh semakin ke tengah semakin kecoklatan, bersifat fototropisme negatif yaitu mencari makanan pada malam hari, struktur tubuhnya yang transparan dan mulutnya terletak di bagian ventral yang kemudian dilanjutkan ke faring, mulutnya juga berfungsi sebagai anus dan lubang genital. Kepala terdapat 2-3 pasang bintik mata dan bagian epidermis lunak dan ditutupi oleh kutikula. Selanjutnya kita akan melihat spesies dari Virrum platyhelminthes di alam atau secara langsung. Untuk spesies yang pertama yaitu Planaria sp termasuk ke dalam ordo Tricladidae kelas Turbellaria dari Virrum platyhelminthes. Planaria sp memiliki habitat relung ekologi di perairan yang mengalir deras sehingga menunjukkan adaptasi untuk mempertahankan posisi pada air yang mengalir serta melekat permanen pada substrat yang kokoh seperti batu. Selain itu, air yang mengalir jernih dan berada terlindung oleh perpohonan merupakan relung ekologi Planaria sp. Planaria dapat berperan sebagai indikator pencemaran air karena ia hidup di perairan yang jernih atau bersih, sehingga makin banyak planaria di suatu perairan mengindikasikan perairan tersebut belum tercemar. Planaria berkembang biak secara aseksual dengan fragmentasi dan secara seksual dengan pembentukan gamet. Fragmentasi merupakan proses reproduksi aseksual pada planaria dengan membelah diri secara transversal. Masing-masing belahan mengembangkan bagian-bagian yang hilang dan berkembang menjadi satu organisme utuh. Ini merupakan perkembangbiakan Planaria sp secara aseksual, yaitu dengan cara fragmentasi atau membelah diri, yang mana pada tiap harinya mengalami perkembangan untuk menjadi satu organisme yang utuh. Spesies yang kedua adalah Fasciola hepatica, yang merupakan filum Platyhelminthes kelas Trematoda, disebut juga cacing hati. Cacing hati adalah contoh dari filum Platyhelminthes yang bersifat parasit. Fasciola hepatica berkembang biak dengan cara hemaprodit dengan menghasilkan telur. Telur Fasciola hepatica yang jatuh di tempat lembab akan menetas menjadi Miracidium, yang selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh siput. Dalam tubuh siput, maka tahapannya selanjutnya adalah menjadi Sporokis, Serratia, dan Cercaria. Kemudian keluar dari tubuh siput dan menjadi Metacercaria. Pada tahapan Metacercaria, larva ini banyak dijumpai di tumbuhan air. Jika hewan ternak atau manusia yang mengkonsumsi tumbuhan air yang masih mentah, maka Metacercaria akan masuk ke dalam tubuh dan menuju ke hati menjadi cacing dewasa. Spesies ini kerap kali menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau di organ liver atau hati. Fasciola hepatica disebut juga dengan nama cacing hati atau cacing daun. Cacing hati ditemukan pada organ hati hewan ternak dalam bentuk cacing dewasa. Cacing hati dalam daur hidupnya memiliki 2 hospes atau perantara, yaitu hewan ternak dan siput air atau Limnea auricularis.